Baik ikhwan dan akhwat, insyaallah kita mulai kajian kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Naam, ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, yang mana dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Nah, salawat dan salam juga kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah sangat berlemah lembut terhadap kaum mukminin, terhadap orang Islam, Nabi yang sudah mengajarkan ilmu, baik ilmu agama, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat insyaallah. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah sudah menjelaskan tentang surat Al-Qalam ayat 48 sampai 52 ya, dan untuk tafsirnya baru kita sampai di paragraf pertama. Nah, untuk mengulang sebentar, kita akan baca kembali ayat dari surat Al-Qalam 48 sampai 52. Setelah itu kita lanjutkan ke tafsir insyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Nah, di sini Allah berfirman, Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau ya Muhammad ya, dengan hukum Rabbmu, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hut, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang ditelan ikan paus, ya, ikan paus. Idnada wa huwa makzum, ketika ya dia berdoa ya atau memanggil, wa huwa makzum, sedangkan dia dalam keadaan sedih, sedangkan beliau dalam keadaan makzum ya, sedih bercampur dengan kesal dan sebagainya. Nah, laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih, sekiranya tidak mendapati nikmat dari Tuhannya, lanubidza bil ara'i, niscaya dia akan dilemparkan di tanah al-ara'i, tanah yang kosong ya, tanah yang kosong, wa huwa mazmum ya, sedangkan beliau dalam keadaan tercela. Mazmum itu tercela. Nah, fajtabahu rabbuhu, maka kemudian Rabbnya memilihnya, ijtabahu, memilihnya, faja'alahu minas salihin,
dan kemudian Allah menjadikannya termasuk hamba-hamba yang saleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir orang yang kafir, ya orang yang kufur kepada Allah, la yuzlikunaka bi absarihim, ya mau atau hendak menggelincirkanmu, ya hendak menggelincirkanmu bi absarihim dengan penglihatan mereka atau dengan pandangan mereka, lamma sami'udz dzikra, ketika mereka mendengar az-dzikra, ya az-dzikra peringatan atau ya wahyu, peringatan atau wahyu ini, wa yaquluna, kemudian mereka berkata, innahu la majnun, sesungguhnya dia, maksudnya Muhammad, ya dia, la majnun adalah orang-orang yang gila, adalah orang-orang gila. Nah, wa ma huwa, dan tidaklah dia, illa zikrul lil alamin, kecuali zikrun peringatan, zikrun peringatan, lil alamin bagi semua alam, bagi alam semesta. Naam. Ya, kemudian pada pertemuan yang terakhir kemarin, ya ikhwan dan akhwat sekalian, kita sudah membahas tentang paragraf yang pertama ini. Nah, dan kita langsung aja, tidak membahas kembali, kita akan geser ke berikutnya. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir melanjutkan, ya tafsirnya setelah beliau jelaskan di paragraf pertama, kemudian beliau jelaskan kembali di paragraf berikutnya. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya Ibnu Katsir berkata, wa qala Atha al-Khurasani wa Abu Malik. Atha al-Khurasani dan Abu Malik berkata, makrubun. Ya, makrubun maksudnya itu kemarin ya kita sedang berbicara tentang makna dari wa huwa makzum, ya wa huwa makzum. Nah, di situ Allah berfirmankan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idz nada wa huwa makzum. Nah, wa huwa makzum. Nah, di sini Atha dan Abu Malik berkata, ya makrubun wa qad qaddamna fil hadis, ya arti dari makzum itu makrubun. Nah, dari makzum artinya makrubun atau yang tertimpa musibah, ya makrub yang tertimpa kesusahan. Nah, kemudian waqad qaddamna fil hadisi annahu lamma qala la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Ibnu Katsir, sungguh kami sudah menjelaskannya di awal, ya bahwa ketika beliau Nabi Yunus ya berkata la ilaha illa anta, tidak ada ya sesembahan yang berhak kecuali engkau, subhanaka, ya sesungguh maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ya kemudian kharajatil kalimatu tahuffu haulal arsy. Kemudian kalimat itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus tadi keluar, dan tahuffu, haffa yahuffi, dia berkeliling, ya atau dia itu mengelilingi di arsy Allah Subhanahu wa taala, sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikah, kemudian malaikat berkata, ya Rabb, hadza sautun dha'ifun ma'rufun min biladin gharibah. Wahai Rabb, kata malaikat, sesungguhnya ini adalah suara orang lemah yang tidak asing, atau yang sudah dikenal, yang tidak asing dari suatu daerah sebelah barat, dari daerah gharibah yang asing, ya
dari daerah yang asing. Naam. Kemudian faqala Allah tabaraka wa ta'ala, setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ama ta'rifuna hadza, ya. Allah nanya kepada para malaikat, apakah kamu tidak mengenal ini, ya, tidak mengenal suara ini maksudnya. Qalu la, malaikat berkata tidak. Qala, Allah berkata, hadza Yunus. Qalu ya Rabb, wahai Rabb, ya, mereka berkata lagi, wahai Rabb, abduka alladzi la yazalu yurfa'u lahu amalun salih. Kata para malaikat, wahai Rabb, ya sesungguhnya hambamu ini itu selalu diangkat amal solehnya, wa da'watun mujabah, dan doanya selalu dan doanya mujabah, ya diterima atau diijabah. Naam. Qala, Allah berkata, na'am, ya. Qalu, mereka bertanya para malaikat, afala tarhamu ma kana ya'maluhu fir rakha'i fatunjihi minal bala fa'amara Allahul huta fa'alqahu bil ara. Ya. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau tidak belas kasihan terhadap apa yang sudah ia lakukan, yang sudah ia perbuat dalam keadaan lapang, yaitu beliau selalu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, berdakwah kepada jalan Allah. Kemudian ya di sini kata malaikat fatunjihi minal bala, kemudian ya engkau bisa menyelamatkannya dari al-bala, ujian. Dari bala, ujian. Maka setelah itu Allah menyuruh al-hut atau ikan paus itu fa'alqahu bil ara, dan kemudian ikan itu melemparkannya di ara, bil ara, di tempat yang kosong, tempat yang tandus, ya, yang kosong. Nah, walihada qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka kemudian Allah memilihnya, kemudian Rabb-nya memilihnya, dan kemudian ia menjadikan Yunus ini termasuk orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kemudian waqala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' haddatsana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak, ya, Imam Ahmad berkata, telah menyampaikan kepada kami Waqi', telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari A'mash dari Abi Wa'il dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya buat seseorang itu mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta, ya. Atau enggak patut, enggak pantas seseorang mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Naam. Wa rawahu al-Bukhari min hadits Sufyan ats-Tsauri wa huwa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah wa qauluhu ta'ala wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairuhuma la yuzlikunaka la yunfidhunaka bi absarihim ay ya'inunaka bi absarihim bimakna yahsudunaka bi libughdihim iyyaka laula wiqayatullahi laka wa himayatuhu iyyaka minhum wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-'aina isabatuha wa ta'siruha haqqun bi amrillahi azza wa jalla kama waradat bidzalikal ahaditsul marwiyatu min turuqin muta'addidatin katsirah. Ya, jadi
Imam Bukhari meriwayatkan dari hadisnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan ini ada di kitab Sahihain Bukhari Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah, qaulu ta'ala, ya, dari hadisnya Abu Hurairah, dan kemudian firman Allah Ta'ala, wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir orang yang kafir itu la yuzliqunaka, la yuzliqunaka, menggelincirkanmu, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairuhuma, ya. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid dan selain dari keduanya, la yuzliqunaka itu maknanya la yunfidunaka bi absarihim. Nah, la yuzliqunaka maknanya menurut Ibnu Abbas dan Mujahid dan selain dari keduanya, ya, adalah la yunfidunaka bi absarihim, benar-benar akan menerapkan, ya, amalan, menetapkan hal perihal itu dengan sebab karena pandangan mereka, pandangan mereka. Maksudnya adalah ya'inunaka bi absarihim, maksudnya memahamkanmu dengan pandangan mereka, ya, atau memberikan, ya'inun dari penyakit ain, ya, dari ain, maksudnya itu memberikan penyakit ain kepadamu dengan pandangan mereka. Nanti di sini dijelaskan. Maksudnya bimakna, ya, ya'inunaka bi absarihim itu maknanya yahsudunaka li bughdihim. Nah, yahsudunaka li bughdihim maksudnya adalah mereka itu hasad kepadamu karena kebencian mereka kepada mereka, karena kebencian mereka kepadamu. Nah, jadi ya'inunaka bi absarihim itu maksudnya adalah yahsudunaka li bughdihim. Ya, li bughdihim iyyaka, ya, karena kebencian mereka kepadamu. Laula wiqayatullah laka wa himayatuhu iyyaka minhum. Sekiranya bukan karena penjagaan Allah terhadapmu dan himayah dan perlindungannya kepadamu, ya, dari mereka orang-orang kafir, maksudnya akan terjadilah penyakit yang ditimbulkan oleh mata hasad mereka. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-'aina isabatuha wa ta'siruha haqqun bi amrillah azza wa jalla. Ya, di ayat ini jelas ada dalil, ya, bahwa mata itu bisa menimpakan dan bisa memberikan taksir atau efek, bahwa mata bisa menimpakan sesuatu dan memberikan bekas, memberikan efek, ya, itu adalah suatu hak kebenaran dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata bisa bisa menghancurkan atau bisa memberikan bekas yang buruk, terutama pada orang yang dihasadinya, itu benar adanya. Nah, sebagaimana, ya, terdapat pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur yang bermacam-macam. Nah, dari banyak jalur yang bermacam-macam. Nah, kemudian, ya, kita masuk ke penjelasan tentang ain tadi, tentang penyakit ain, ya, atau tentang hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh ain, oleh mata. Nah, di sini disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Abu Dawud haddatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Ataki haddatsana Syarik wa haddatsana al-Abbasul Anbari haddatsana Yazid bin Harun anba'ana Syarik anil Abbasi ibn Zarih, ya, anil Abbasi ibn Zarih anis Sya'bi qala al-Abbasu an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw hummatin.
Naam. La ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak, kemudian di sini ya kita mulai menjelaskan tentang banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan tentang ain, tentang penyakit ain. Di sini contohnya ada di hadisnya Anas bin Malik ya. Radhiyallahu anhu Abu Daud berkata, menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Ataki, menyampaikan kepada kami Syarik, dan menyampaikan kepada kami Abbas al-Anbari. Kemudian menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, menghabarkan kepada kami Syarik dari Abbas bin Dzarih dari Asy-Sya'bi. Al-Abbas berkata dari Anas ya, dari Anas bin Malik ya, atau Anas sahabat Nabi SAW, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin aw hummatin aw damin la yurqa. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab terkena penyakit ain dan karena sebab humma itu demam, karena sebab demam, audamin la yurqa, atau karena darah yang la yurqa, yang tidak yang tidak mengalir ya tidak mengalir. Ya, maksudnya karena darah lebam atau sebagainya ya. Pokoknya darah tidak mengalir, bisa karena digigit sengatan racun atau apa yang menyebabkan darah nggak mengalir. Nah, itu tidak diperbolehkan ruqyah kecuali dari tiga ini. Dari tiga sebab ini, yaitu karena penyakit ain, karena panas ya atau demam, atau karena darah yang tidak bisa ngalir ya, dan darah beku. Nah. Kemudian lam yadhkur Abbas al-ain, ya di sini Abbas itu tidak menyebutkan penyakit ain. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita kembali lagi. Jadi Al-Abbas ini belum menyebutkan di sini di riwayatnya. Kalau yang dari Abbas ada sebutan al-ain, tidak ada kata ainnya dalam riwayat beliau. Dan lafaz ini adalah lafaz dari Sulaiman, Ya, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mendapatkan ya riwayat pertama yang menjelaskan tentang benarnya adanya penyakit ain, ya kita masuk ke riwayat berikutnya. Nah, hadits Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu qala Abu Abdullah ibn Majah haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair haddatsana Ishaq ibn Sulaiman an Abi Ja'far Ar-Razi an Husain an Sya'bi an Buraidah anil Husayb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw hummatin hakadha rawahu Ibnu Majah. Waqad akhrajahu Muslim fi sahihihi an Sa'id ibn Mansur an Husain ibn Abdurrahman an Amir ibn Sya'bi an Buraidah mauqufan wa fihi qissah. Waqad rawahu Syu'bah an Husain an Sya'bi an Buraidah qalahu At-Tirmidzi. Wa rawa hadzal hadits
Al-Imamul Bukhari min hadis Muhammad ibn Fudail wa Abu Dawud min hadis Malik ibn Mighwal wa Tirmidzi min hadis Sufyan ibn Uyainah salasatuhum an Husain an Amir Asy-Sya'bi an Imran ibn Husain mauqufan la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Naam. Ya, jadi di sini ikhwan dan akhwat sekalian, disebutkan riwayat yang kedua ya, tentang benarnya bahwa penyakit ain itu ada, benar atau hak. Nah, di sini hadisnya Buraidah bin Husayb bin Al-Husayb radhiyallahu an. Abu Abdullah bin Majah berkata, menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, menyampaikan kepada kami Ishaq bin Sulaiman dari Abi Ja'far Ar-Razi, dari Husain, dari Sya'bi, dari Buraidah ibn Al-Husayb. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali ya karena sebab terkena penyakit ain atau karena demam. Dan beginilah riwayat dari Ibnu Majah. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan juga dalam kitab sahihnya dari Sa'id bin Mansur, dari Husain bin Abdurrahman, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Buraidah mauqufan secara mauquf. Nah, mauqufan itu artinya ikhwah dan akhwat sekalian, hadis ini itu berhenti pada sahabat ya. Hadis yang berhenti sampai sahabat saja itu namanya hadis mauquf ya. Hadis mauquf. Jadi enggak sampai sambung ke Nabi ya, enggak nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya berhenti pada sahabat. Nah, di sini hadisnya berhentinya pada sahabat Buraidah. Nah, mauqufan secara mauquf. Wa fihi kisah, dan di dalamnya ada kisahnya, kisah tentang hal itu. Nah, kemudian ya sungguh telah meriwayatkan juga Syu'bah dari Husain, dari Sya'bi, dari Buraidah ya. Seperti itu yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian meriwayatkan hadis ini juga Imam Bukhari dari hadis Muhammad bin Fudail, dan Abu Dawud dari hadisnya Malik bin Mighwal, dan Tirmidzi dari hadisnya Sufyan bin Uyainah. Salah satuhum an Husain, dan ketiga-tiganya itu meriwayatkan dari Husain, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Imran bin Husain, mauqufan juga derajat hadisnya mauquf atau berhenti pada sahabat ya. Hadis ini berhenti pada sahabat, tidak sampai nyambung ke Nabi. Apa kata beliau? La ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena sebab penyakit ain atau karena demam ya, Jadi dua-duanya ya, hadis yang tadi kita bacakan itu mauquf ya, mauquf. Yang pertama ini yang dikasih lingkaran, kemudian yang kedua yang di bawah. Nah, adapun hadis yang di atasnya ya, yaitu beda jalur ya, beda periwayatan. Nah, baik. Kemudian ya, afwan tadi kalau hadis yang pertama yang bunyinya seperti ini ya, di layar ada la ruqyata illa min ainin aw hummatin, itu ada footnote-nya atau catatan kaki di nomor 73, itu akhrajahul Bukhari fit tibbi.
Ya, ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tib, ya, bab tentang uh, bab ke-17, dan ada di dalam kitabnya Imam Muslim dalam bab iman, ya, hadis ke-374 dan seterusnya. Jadi hadisnya insya Allah sahih, ya, sahih dari sanadnya, namun di hadis yang berikutnya dan hadis ketiga itu hanya bersambung kepada sahabat saja, Naam. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali, ya ikhwah dan akhwat. Naam. Ya, kemudian hadisu Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala al-Hafiz Abu Ya'la al-Musili haddatsana Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'arah ibn al-Birnid as-Sami haddatsana Dailam ibn Ghazawan haddatsana Wahb ibn Abi Zubai an Abi Harb an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal aina la tuli'u ar-rajula biiznillah fayatasa'adu haliqan thumma yataradda minhu isnaduhu gharibun walam yukhrijuhu. Tapi ini hadisnya sangat sangat asing, ya, sangat asing. Nah, dan para perawi hadis selain sini itu tidak mengeluarkan hadis ini, hadis ini. Naam, artinya hadisnya hadis gharib. Hadis gharib itu biasanya gharib dari dari sanadnya, ya. Biasanya hadis gharib itu harus dikaji, diteliti ulang tentang para sanadnya, para perawi sanadnya. Naam. Dan para a'immah atau para imam hadis itu tidak mengeluarkan kecuali dari jalur ini. Naam. Ya, jadi dari hadisnya Abu Dzar, kemudian Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Allah meridainya. Qala al-Hafidz berkata, Abu Ya'la al-Musili, al-Hafidnya maksudnya Abu Ya'la al-Musili, ya, menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Ar'arah bin al-Birnid, ya, bin Birnid as-Sami, ya, as-Sami. Kemudian menyampaikan kepada kami Dailam dari Ghazawan, menyampaikan kepada kami Wahab bin Abi Zubai dari Abi Harb dari Abi Dzar qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya ain, ya, la tuli'u ar-rajula biiznillah, itu benar-benar akan mengenai, ya, seseorang dengan izin Allah. Fayatasa'adu haliqan thumma yataradda minhu, kemudian halik itu lingkaran, ya, akan naik, ya, kemudian kembali darinya. Ya, hadisnya memang hadis yang gharib sekali, gharib banget. Nah, dan para imam ahli hadis tidak mengeluarkan di sini, tidak mengeluarkan riwayat seperti ini. Nah, kemudian ada juga dari hadis Habis At-Taimi, ya, hadis Habis At-Taimi. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdus Samad haddatsana Harb haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir haddatsani Hayyah ibn Habis At-Taimi anna abahu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la syai'a fil hami wal 'ainu
fil hami wal ainu haqqun wa asdaqut tiyarati al fa'lu wa qad rawahu Tirmidzi an Amr ibn Ali an Abi Hasan Yahya ibn Abi Bakar Yahya ibn Abi Katsir an Ali ibn Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir bihi summa qala gharibun. Nah, kemudian di riwayat ini juga ya terakhirnya atau keterangan dari Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa hadisnya itu gharib ya, hadisnya gharib dan harus diteliti ulang. Nah, kata beliau hadis Habis At-Taimi, Imam Ahmad berkata menyampaikan kepada kami Abdus Somad, kemudian menyampaikan kepada kami Harb, menyampaikan kepada kami Yahya bin Abi Katsir, menyampaikan kepadaku Hayya bin Habis At-Taimi bahwa At-Tamimi, Habis At-Tamimi ya, At-Tamimi bahwa bapaknya Habis At-Tamimi ini pernah menyampaikan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, la syai'a fil hami wal ain haqqun. Ya, tidak ada ya sesuatu dalam alham. Alham ini ham ini biasanya disangkut pautkan dengan tiarah ya. Tiarah ya, alham itu ada beberapa yang dipercayai oleh orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah, termasuk alham. Ham ini kalau nggak salah seperti burung ya, burung. Nah, jadi tidak ada ya yang bisa memberikan manfaat atau mencegah dari kemadaratan dalam ya suatu yang disandarkan ke burung ya, dalam sesuatu yang disandarkan ke burung. Wal ainu haqqun, dan penyakit ain atau ain itu benar, hak, benar. Dan sebaik-baik tiarah ya, tiarah ini menyandarkan kesialan kepada selain Allah ya, atau ya selain Allah bisa menyebabkan kesialan. Contohnya ya, kalau tiarah yang dulu dan mungkin sekarang masih dilakukan itu adalah ya menyatakan akan terjadi kematian ya ketika mendengar burung gagak bunyi, ketika mendengar suara burung gagak. Nah, itu salah satu bentuk tiarah, dan tiarahnya bisa masuk ke dalam syirik kecil ya, bisa menyebabkan syirik kecil. Nah, ya itu contoh tiarah. Tiarah banyak ya, tiarah banyak ya. Kemudian ketika ya ada keraguan dalam hati untuk melakukan pepergian atau safar, ya maka dia ambil seekor burung, kemudian menerbangkan ke langit, dan dia akan ikuti kemana burung itu berjalan. Ya, itu yang disebut tiarah juga, tapi dia masuk ke masuk ke meramal nasib ya, atau menggantungkan nasib kepada burung juga. Nah, dan itu masuk ke tiarah, dan tiarah banyak jenisnya ya. Tapi kata Nabi di sini, dan sejujur-jujurnya tiarah adalah al-fa'lu. Al-fa'lu, fa'lu itu adalah kalimat at-thayyibah. Al-fa'lu adalah al-kalimat at-thayyibah. Jadi kita menyandarkan sesuatu, maksudnya sebenar-benarnya tiarah adalah kalimat thayyibah. Kita ya menggunakan kalimat thayyibah, misalnya zikir subhanallah, Allahu akbar, untuk menangkal suatu bahaya ya, misalnya gangguan setan, maka itu memang benar, maka itu memang adalah sebuah kejujuran ya, sebuah kebenaran ya. Kalau kita mau menangkal
gangguan jin pakai kalimat at-thayyibah atau zikir petang dan pagi ya, seperti itu. Itu yang di yang dijelaskan oleh Nabi bahwa al-fa'al kalimat thayyibah itu adalah sebaik-baiknya tiarah. Maksudnya apa namanya? Tidak dilarang. Kalau tiarah selain itu dilarang. Ya, tiarah ya, atau menyandarkan kesialan kepada benda selain Allah itu dilarang, kecuali kalau kita menyandarkan apa namanya, bisa perlindungan ya, menyandarkan perlindungan dengan kalimat at-thayyibah atau al-fa'al tadi, maka kata Nabi itulah yang sebenar-benarnya tiarah. Naam. Waqad rawahu Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Amr bin Ali dari Abi Ghassan Yahya bin Abi Katsir dari Ali ibn Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir juga dengannya. Kemudian ia berkata, ya intinya riwayat ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayatnya gharib, riwayatnya itu sangat asing ya sangat asing, dan para imam ahli hadis itu jarang yang meriwayatkan seperti ini, baik dari Bukhari Muslim yang sudah terkenal, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai juga tidak. Nah, juga Ibnu Hibban dan selainnya juga tidak meriwayatkan seperti ini. Nah, baik, kemudian waqala warawa Sinan an Yahya ibn Abi Katsir an Hayya ibn Habis an Abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu kadzalika rawahul Imam Ahmad an Hasan bin Musa wa Husain bin Muhammad an Syaiban an Yahya ibn Abi Katsir an Hayya haddatsahu an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ba'sa fil ham ya, la ba'sa fil ham wal ainu haqqun wa asdaqut tiyaratu al fa'al. Jadi ini riwayatnya seperti yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Nah, jadi kemudian beliau berkata, Sinan dari Yahya dari Abi Katsir dari Hayya dari Habis dari bapaknya dari Abu Hurairah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkata qultu, saya bertanya atau berkata, kadzalika rawahu Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal dari Hasan bin Musa wa Husain bin Muhammad dari Syaiban dari Yahya dari Abi Katsir dari Hayat ya, haddatsahu an abihi, beliau menceritakan atau beliau diceritakan oleh bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Naam, kata Nabi, la ba'sa fil ham, la ba'sa fil ham. Naam, kata Nabi tidak mengapa dalam hal burung ya, dalam hal burung ya. Atau bumah, nama artinya bumah ya. Nah, kemudian wal ainu hakun, dan penyakit ain itu adalah hak ya, benar adanya. Wa asdaqul tiyarati al fa'al, dan sebaik-baik atau sebenar-benarnya tiarah ya itu adalah al-fa'al, yaitu kalimat at-thayyibah. Al-kalimat at-thayyibah. Nah, hadis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdullah ibn Walid an Sufyan an Duwaid haddatsani Ismail bin Thauban an Jabir ibn Zaid an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun tastanzilul haliku. Naam, tastanzilu al-halik. Naam. Jadi di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Imam Ahmad berkata menyampaikan kepada kami
menyampaikan kepada kami Abdullah bin Al-Walid dari Sufyan dari Duaid menyampaikan kepadaku Ismail bin Thauban dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbasin, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ainu hakun, bahwa penyakit ain itu adalah benar adanya. Al-ainu hakun, penyakit ain itu benar adanya. Wal ainu hakun, dan penyakit penyakit ain itu benar adanya. Tastanzilul halik, tastanzilu al halik. Di sini al-halik, al-halik itu bisa maknanya beberapa makna, ada yang bermakna makan al-murtafi, musyarraf atau juga halik itu adalah jabal murtafi' la nabata fihi. Tastanzilul halik maksudnya penyakit ain ini bisa tastanzil, menurunkan sampai segitunya, menurunkan gunung yang besar, tidak ada tumbuhan di atasnya. Jadi karena banyaknya riwayat mengatakan bahwa penyakit ain itu hak sampai bisa menurunkan gunung, atau karena penyakit ain itu bisa menurunkan gunung, itu kurang lebih maknanya seperti itu. Tapi ini sangat gharib, hadisnya gharib, hadisnya gharib juga. Kemudian riwayat selanjutnya dari Tariq ukhra atau jalur yang lain. Qala Muslim fi sahihihi haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi akhbarana Muslim ibn Ibrahim haddatsana Wuhaib an ibni Tawus an abihi an ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqatul ainu wa idza staghsaltum falsilu infarada bihi dunal Bukhari. Dari riwayatnya Imam Muslim berkata dalam sahihnya, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, menyampaikan kepada kami Wuhaib dari Ibn Tawus dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda bahwa penyakit ain itu hak, benar adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadar, jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, la sabaqatul ain, maka penyakit ainlah yang bisa mendahuluinya, bisa mendahului takdir. Kemudian wa idza staghsaltum fasilu, jika kamu diminta untuk ihtasaltum, diminta untuk mandi, maka mandilah karena penyakit ain. Ini diriwayatkan oleh imam infarada bihi dunal Bukhari, menyendiri dari selain Imam Bukhari. Jadi riwayat Imam Muslim ini tidak sama dengan riwayat Bukhari. Jadi riwayatnya seperti ini. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi memang ikhwan dan akhwat, salah satu bentuk pengobatan dari penyakit ain itu yang dijelaskan oleh Nabi di sini, dan di syarah kemudian perjelas oleh para ulama, bahwa salah satu untuk menghilangkan penyakit ain itu dengan mandi, atau dengan mandi, disuruh mandi. Kemudian bisa dengan membasuh tubuhnya dengan air wudhu, air wudhu bekas, air bekas wudhunya. Itu cara menghilangkan penyakit ain. Cuman yang paling mustajab atau paling manjur istilahnya,
itu kalau ketemu orang yang menyebabkan ainnya itu, kalau ketemu disuruh wudu biiznillah dengan izin Allah dia akan sembuh ya, dengan akan dia suruh wudu dia yang mata hasadnya dia, kemudian suruh berwudu, bekas wudunya di wadah ya, dikasih wadah, dan kemudian bisa dibasuhkan ke orang yang terkena ain itu ya, dengan izin Allah itu akan bisa mengobati penyakit ainnya. Tapi kalau nggak ada ya wudhu siapa saja ya, tapi bisa sembuh dengan cepat, bisa enggak. Nah, tidak seperti orang yang mengenai ain tadi. Atau mandi ya, atau disuruh mandi. Nah, waqala Abdul Razzaq bin Sufyan ats-Tsauri an Mansur an Minhal anil Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain yu'awwidzul Hasan wal Husain yaqulu u'idzu kama u'idzu u'idzukuma laisa u'idzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamatin wa yaqulu hakadha kana Ibrahim yu'awwidzu Ishaq wa Ismail alaihi assalam. Akhrajahul Bukhari wa ahlus sunani min haditsil Minhal bihi. Nam. Ya, di sini ada riwayat yang sahih ya. Nam. Kemudian Abdul Razzaq berkata dari Sufyan ats-Tsauri dari Mansur dari Al-Minhal dari Amr dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata adalah Rasulullah SAW itu yu'awwidzu al-Hasana wal Husaina. Nah, beliau membacakan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Yaqulu, beliau mengucapkan u'idzukuma bi kalimatillah, ya aku ya memperlindungkan kalian berdua kepada Allah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang at-tamah, yang sempurna. Min kulli syaitanin wahama, dari setiap setan, wahamatin dan hamah. Tadi adanya tatoyur itu hamah, termasuk diantaranya yang masuk dalam al-hamah. Nah, burung yang dijadikan untuk tatoyur. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata, setiap penyakit yang menyebabkan penyakit ain tadi, lamatin yang bisa memberikan atau menyebarkan penyakit lamah. Nah, lamatin yang bisa memperburuk, bisa memberikan sakit dan sebagainya, lamah. Nah, dan beliau berkata hakada, ya beginilah Nabi bersabda ya, beginilah dahulu Ibrahim alaihissalam memperlindungkan atau membacakan perlindungan untuk Ishak dan Ismail alaihissalam. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, dan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan ada 4 ya ikhwah yang disepakati oleh para ulama, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ada 4 Ahlus Sunan. Nah, dari hadisnya Minhal. Kemudian di riwayat lain masih juga menjelaskan tentang riwayat tentang adanya penyakit ain. Hadis Abi Umamah As'ad ibn Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu qala Ibnu Majah haddatsana Hisham ibn Ammar haddatsana Sufyan an-Zuhri an Abi Umamah As'ad ibn Sahal ibn Hunayf qala marra Amir ibn Rabi'ah Bisahl ibn Hunayf wa huwa yaghtasilu faqala lam araka al-yawmi wala jilda mukhabbatin nam fama labitha an lubita bihi fa utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu adrik sahlan sari'an qala man tattahimuna bihi qalu Amir ibn Rabi'ah qala
alama yaqtulu ahadukum akhahu idza ra'a ahadukum min akhihi minna yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah thumma da'a bima'in fa amara Amir an yatawadda fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini wa rukbatayhi wa dakhilata izarihi wa amarahu an yusabba alaihi. Naam. Ya, kemudian dari hadisnya Umamah bin Sa'ad, dari hadisnya Umamah As'ad bin Sa'al dari Hunayf radhiyallahu an, qala Ibnu Majah berkata, menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, menceritakan kepada kami Sufyan dari Zuhri dari Abi Umamah As'ad bin Sa'al bin Hunayf berkata, ya, Amir bin Rabi'ah itu pernah melewati Sahal bin Hunayf, ya, yang dia itu sedang mandi. Kemudian ia berkata, saya tidak pernah melihat seperti hari ini dan seperti kulit yang ada di tubuhnya Sahal tadi. Nah, fama labitha an lubita, dan tidaklah waktu berjalan sebentar kecuali lubita, kecuali jatuhlah. Lubita itu yang dimaksud lubita di sini adalah sar'an wasaqata 'alal aryah, maksudnya jatuh. Ya, jadi tidak berselang lama maka Sahal ini jatuh. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW, dikatakan kepadanya, ya adik Sahlan, ya, maksudnya ketahuilah penyebab Sahlan ini bisa seperti itu. Nah, man tattahimuna bihi, siapa yang menuduhnya seperti ini? Kalau mereka para sahabat berkata Amir bin Rabi'ah. Qala, Nabi bersabda, ala ma yaqtul ahadukum akhahu, ya. Sebabnya apa dia itu mau membunuh saudaramu? Ya, maksudnya jangan seperti itulah, ya. Idza ra'a ahadukum, ya, jika salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya apa yang menakjubkannya, maka berdoalah kepada Allah dengan berkah. Kemudian Nabi memanggil dia dengan satu tempat air, dan menyuruh Amir untuk berwudu dan mandi, atau berwudu dan membasuh mukanya dan tangannya sampai kedua sikunya dan kakinya sampai mata kakinya. Kemudian wadah khilata izari, dan apa yang ada di dalam sarungnya, ya. Wa amaru an yusabu alaihi, kemudian setelah selesai dari wudunya itu maka air itu disob atau disiramkan kepada Sahal, ya. Inilah cara untuk mengobati terkenanya penyakit ain, wallahu a'lam. Nah, insyaallah ikhwah dan akhwat, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih tentang akhir dari surat Al-Qalam ini, wallahu taala a'lam. Nah, ada yang ditanyakan ikhwah dan akhwat sekalian? Ini perlu dijelaskan itu yang dimaksud penyakit ain, Ustaz. Secara jelasnya seperti apa itu? Ya, penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh mata yang mengandung hasad. Ya, jadi orang yang melihat, ya, kalau ada hasad di matanya dan terutama dia lupa mengingat Allah atau zikir, maka bisa jadi itu akan mengenai orang yang dilihat tadi. Ya, entah yang mengenainya itu bisa berupa panas atau penyakit apa langsung, atau seperti Sahal tadi, ya, ketika mandi langsung lepak jatuh, ya, nggak sakit apa-apa, nggak sakit, cuma karena kena penyakit ain tadi, ya, penyakit mata yang ada hasadnya di dalamnya, dan dia nggak menyebutkan zikir atau menyebutkan asma Allah, ya, zikir atau kalimat thayyibah, maka dengan sebab itulah,
ya dia bisa mengenai saudaranya ya dari penyakit ain tersebut. Ya, semuanya nggak cuma kepada seorang yang awam saja, tapi orang-orang yang berilmu pun bisa bisa terkena ain kalau ada mata hasad yang melihatnya dan dia lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ain itu ada, cuman kita nggak tahu aja ya. Mungkin ya kita ketika lihat ada orang jatuh, bisa juga dia kena ain atau karena penyakit. Nah, itu yang kita nggak tahu ya, nggak dikasih tahu akan akan ciri-cirinya, maksudnya seperti itu. Ya karena penyakit ain itu kan gaib, hal gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya mungkin orang yang melihatnya pun dia nggak tahu bahwa itu penyebabnya karena dia sendiri. Ya penyebabnya karena dia sendiri, karena timbulnya dari mata yang ada hasadnya di dalam hatinya, kemudian ketika melihat dia lupa menyebut Allah Subhanahu wa taala atau menyebut zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang harusnya diucapkan oleh seorang muslim ketika melihat sesuatu yang menakjubkan seperti itu. Nah, ya mungkin itu penjelasan tentang penyakit ain ya. Nah, bisa ya nanti bisa perjelas lagi mungkin dengan riwayat-riwayat yang akan ada setelahnya. Nah, mungkin ada penjelasan dari para ulama atau dari para ahli tafsir yang lainnya. Wallahu taala. Nah, mungkin kita cukupkan ikhwah dan akhwat sekalian. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan nanti akan ada kuis insyaallah yang silakan diisi tentang tafsir pekan ini insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,